Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 182 melarikan diri dalam kemarahan. Ada keributan di seluruh ruang konferensi, dan semua orang menatap Zhang Dian dengan mata kaget. Mereka tidak jelas tentang aktivitas Zhang Dian dan Ronaldinho. Sebagai dekan rumah sakit rakyat Qinghai, ia sebenarnya menginstruksikan orang-orang di bawah ini untuk menjual obat palsu. Ini jelas menyia-nyiakan hidup. Kamu kentut. Nama keluarga Luo, kapan aku menginstruksikan kamu, jelas kamu mengubah obat menjadi palsu. Zhang Dian berkata terburu-buru, tetapi segera dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bukankah itu setara dengan mengakui bahwa Zheng Yunxia minum obat palsu? Aku membunuhmu. Ketika Wei Gongsun mendengar apa yang dia katakan, dia menjadi marah dan menghampirinya dengan tamparan. Wei Gongsun telah mempelajari keterampilan bergulat dan bertarung profesional. Pelatihan jangka panjang telah membuat tangannya tebal dan keras, seperti batu. Setelah tamparan ini, Zhang Dian memukul lingkaran di tempat, dan duduk di tanah. Separuh wajah kirinya seketika itu membengkak, menyengat, seperti terbakar api, dan telinganya berdengung. Siapa tahu itu belum berakhir, Wei Gongsun menyelesaikan tamparannya, dan mengikuti tendangan dengan rapi. Sepatu kulit bersol tebal tersembunyi di wajah Dian. Zhang Dian mendengus dan jatuh ke tanah, menatap bintang emas. Kakak ipar, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat bahwa Wei Gongsun tidak berniat untuk berhenti, Zheng Xifan menghampiri dan memeluknya, dan segera membujuknya, lepaskan amarahmu, dan kamu akan membunuhnya jika kamu memukulnya lagi. Aku hanya ingin membunuhnya. Apa? Aku sangat percaya padanya. Jari-jari Wei Gongsun terbelah, matanya merah, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia menunjuk ke Zhang Dian dan meraung, sudah kubilang, jika kekasihku memiliki 3 panjang dan 2 kekurangan, aku akan menyelamatkan hidup ini dan aku pasti akan membiarkanmu dikuburkan. Wei Gongsun sangat marah dan menyesal, karena dia salah mempercayai bajingan ini sehingga kondisi istrinya memburuk sampai saat ini. Kakak ipar baik-baik saja, orang seperti ini secara alami akan memiliki hukum untuk menghakiminya. Zheng Xifan berpegang teguh pada Wei Gongsun, dia sangat jelas tentang sifat kekerasan kakak iparnya, jika dia tidak menariknya, Zhang Dian kemungkinan besar akan mati. Dibunuh di tempat. Lin Yu memandang Wei Gongsun yang marah di dalam hatinya dan mengaguminya. Setelah bertahun-tahun menikah, patut dipuji bahwa Wei Gongsun dapat memperlakukan bibi Zheng seperti ini. Suening, cepat. Borgol bajingan ini. Panggil Lao Jiang dan Lao Liu dari Food and Drug Administration, dan panggil aku untuk memeriksa rumah sakit ini secara terbalik. Teriak Wei Gongsun dengan urat keras di dahinya. Ini baik. Wei Suening menjawab dan menarik Xiao Luo, menendangnya ke tanah, dan memborgolnya ke Zhang Dian. Wei Gongsun, kamu tidak bisa menangkapku. Kamu tidak bisa menangkapku. Zhang Dian duduk di tanah sambil terengah-engah dan berteriak, tahukah kamu berapa banyak orang yang saya kenal di ibu kota? Kamu menangkap saya, buahnya tidak sebanyak kamu. Aku akan menemui ibumu. Wei Gongsun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia menendang wajahnya lagi. Aduh! Teriak Zhang Dian, hanya merasakan panasnya hidung, 2 darah hitam pekat mengalir keluar, hidung ambruk pelan, dan tulang hidung jelas-jelas patah tulang. Tak lama kemudian, tim Jiang datang dengan sekelompok polisi, penjaga. Tangkap mereka kembali ke biro dan interogasi mereka dengan hati-hati. Wei Gongsun memerintahkan tim Jiang, dan kemudian berkata kepada Wei Suening, Suening, sebentar lagi Paman Liu Anda ada di sini, dan Anda membawa orang-orang lain untuk bekerja sama dengannya. Jangan lepaskan yang harus ditangkap. Ya, Wei Ju. Wei Sue mengembun dan berkata dengan tergesa-gesa.
Sekarang Wei Gongsun bukanlah ayahnya, tapi pemimpinnya. Pergi. Tim Jiang dengan marah menyeret Zhang Dian dan Ronaldinho ke tanah, mendorong mereka keluar. Wei Gongsun, biarkan aku memberitahumu, kamu tidak bisa menangkapku. Dalam beberapa hari, kamu harus melepaskan aku. Ayo lihat. Saat berjalan keluar pintu, Zhang Dian tak lupa teriakan arogan itu. Aku peduli tentang ibumu. Wei Gongsun mengambil cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke punggung Zhang Dian. Sayangnya, tidak mengenai itu. Gelas terbanting ke lorong dan meledak. Beberapa perawat yang lewat menjerit. Kakak ipar, jangan marah padanya, adikku adalah prioritas pertama. Zheng Xifan dengan cepat membujuk Wei Gongsun. Wei Gongsun mengangguk dan menahan amarahnya. Direktur Wei, apa yang Zhang Dian lakukan hanya mewakili dirinya secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak memiliki kasih sayang untuk ini. Tian Wang berdiri dan menjelaskan kepada Wei Gongsun. Ya, Biro Kesehatan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak tahu ini terjadi. Ya, jika kami mengetahuinya, kami pasti sudah melaporkannya sejak lama. Sekelompok direktur dan dokter juga setuju, karena takut melibatkan diri. Wakil Presiden Sun gemetar ketakutan, dan buru-buru berpura-pura tidak tahu dan mengikuti kerumunan melawan Dian Tibet. Tidak masalah, itu bukan keputusan akhirmu, buktinya akan berbicara pada saat itu. Wei Gongsun berkata dengan dingin. Tapi bagaimanapun juga, Zhang Dian adalah dekan kami dan mewakili Rumah Sakit Rakyat Qinghai. Atas cinta Anda, saya minta maaf atas nama Rumah Sakit Rakyat Qinghai. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan pernah mengambil tanggung jawab. Sial. Raja Iron Hades melangkah keluar dan membungkuk pada Wei Gongsun untuk meminta maaf. Larangan. Bagaimana kamu menahannya? Wei Gongsun terkekeh dingin, tinjunya berderit, nyawa istrinya tidak dapat dikompensasikan bahkan jika seluruh rumah sakit rakyat Qinghai dijual. Direktur Wei, sekarang bukan waktunya untuk bernafas, kami harus buru-buru membahas operasi wanitamu, meskipun Zhang Dian telah ditangkap, tetapi operasi harus dilanjutkan. Tian Wang buru-buru membujuk. Pasangan saya meminum obat dari rumah sakit Anda, dan kondisinya semakin serius. Apakah saya berani membiarkan rumah sakit Anda mengobatinya? Wei Gongsun melirik Raja Tian dengan dingin. Kemudian dia berbalik, raut wajahnya mereda, dan dia bergegas ke Lin Yu dengan ekspresi malu. Xiao He, Paman Wei bingung. Usai berbicara, ia menggelengkan kepala, mata berkaca-kaca penyesalan. Justru karena ia mempercayai Zhang Dian maka ia menipu istrinya. Yang lebih konyol lagi adalah dia benar-benar menyebut bajingan yang melukai istrinya sebagai saudara laki-laki, dan bahkan memalingkan wajahnya dengan Lin Yu karena sampah ini. Sekarang dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk meminta bantuan Lin Yu lagi, kata-katanya menempel di mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Zheng Xifan menembus pikiran Wei Gongsun dengan sekilas, dan buru-buru berkata, kakak ipar, maksudmu kau ingin Xiao He memperlakukan adikku? Biro Kesehatan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengobatan China memang memiliki kemanjuran terbatas dalam pengobatan kanker. Raja Iron Hades buru-buru membujuk, 1 yard pergi ke 1 yard. Kamu tidak bisa terlibat dalam masalah ini karena kesalahan yang dilakukan oleh Zhang Dian. Toh, Pak Blaze lah yang melakukan operasi. Dia terlibat dalam gastrektomi. Levelnya termasuk yang terbaik di dunia. Ketika dia berbicara, Blaze tidak berani untuk muncul, dan menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan. Saat ini, dia masih tidak berniat menjalani operasi. Jika dia tidak mengambil uang dari rumah sakit rakyat kota Qinghai, dia akan melarikan diri. Wei Gongsun menghela nafas lega dan berkata, Din Yan, kamu benar, 1 halaman berarti 1 halaman. Saya memilih untuk membiarkan Xiao He melakukan operasi pada kekasih saya. Itu tidak ada hubungannya dengan obat palsu, tapi saya bingung. Setelah beberapa hari,
Saya tiba-tiba ingin sadar. Setelah berbicara, dia melangkah mundur, menghadap Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba tegak, wajahnya dengan sungguh-sungguh, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya harap Tuan dia tidak akan mengingat penjahat itu, jangan akrab dengan saya, tolong selamatkan cintaku. Begitu suara itu jatuh, dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu. Paman Wei, apa yang kamu lakukan? Lin Yu tiba-tiba terkejut dengan tingkah lakunya yang tiba-tiba, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya, dan tersenyum padanya, Paman Wei, adalah kehormatan bagiku untuk mengizinkanku memperlakukan Bibi Zeng. Dengan gerakan tenggorokan Wei Gongsun, matanya sudah penuh dengan air mata. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia seperti buku jari di tenggorokannya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya ke Lin Yu, memalingkan wajahnya, dan 2 garis air mata mengalir ke bawah. 2 hari yang lalu, dia sangat marah dengan Lin Yu. Lin Yu tidak memiliki keluhan sedikit pun, tetapi dia masih memberinya wajah seperti ini. Dia berterima kasih kepada Chang Feng dan tidak bisa menahan diri. 10 menit kemudian, Lin Yu, Xie Chang Feng dan lainnya kembali ke bangsal Zeng Yunxia. Lin Yu memeriksa denyut nadi Zeng Yunxia lagi, dan kondisinya sedikit memburuk, tetapi masalahnya tidak serius dan masih terkendali. Lin Yu meminta Zeng Yunxia untuk berbaring, mengangkat pakaiannya, memperlihatkan perutnya, lalu mengambil jarum perak naga dan Phoenix di kotak obat, dan berkata kepada Zeng Yunxia, Bibi, ini mungkin sedikit menyakitkan, kamu dapat menahannya sedikit. Jangan khawatir, Bibi tidak terlalu mual. Zeng Yunxia tersenyum dan meremas tangan Wei Gongsun, sedikit gugup. Lin Yu mengambil akupuntur dan moksibusi lebih serius kali ini daripada sebelumnya. Dia mencabut semua jarum sepanjang 20 cm dan memulai akupuntur di perut Zeng Yunxia dengan konsentrasi. Setelah 5 jarum perak ditusuk, 20 menit penuh telah berlalu, dan masing-masing mencapai luka kanker di perut. Lin Yu memutar 5 jarum perak dengan jari-jarinya secara bergantian, perlahan-lahan melampaui kekuatan spiritual di tubuh seperti lesi perut Zeng Yunxia, membunuh sel-sel kanker melalui kekuatan spiritual. Efek dasarnya mirip dengan kemoterapi dalam pengobatan barat, tetapi dibandingkan dengan kemoterapi dengan efek samping yang lebih besar, metode ini lebih aman, lebih langsung, tidak memiliki efek samping, dan memiliki rasa sakit yang sangat ringan, yang sangat mengurangi rasa sakit pasien selama proses pengobatan. Setengah jam kemudian, dahi Lin Yu sudah dipenuhi butiran keringat padat, dan bibirnya putih, yang jelas merupakan tanda kelelahan fisik. Jiarong, kamu baik-baik saja, kata Wei Gongsun buru-buru. Tidak masalah. Lin Yu menarik napas dan mencabut jarum, lalu meresepkan resep untuk Wei Gongsun agar kembali ke Sengtang untuk minum beberapa obat, dan merebus Zeng Yunxia di pagi dan sore hari untuk mengkonsolidasikan sumber terapi tambahan. Jiarong, apakah metode ini bisa berhasil? Zeng Xifan melihat tembakan Lin Yu dan menyelesaikannya dengan beberapa jahitan, merasa sangat tidak nyaman. Xifan. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, Wei Gongsun memarahinya dengan dingin. Sekarang Wei Gongsun menaruh semua harapannya pada Lin Yu, bahkan jika Lin Yu tidak bisa menyelamatkannya, dia menyadarinya, itu lebih baik daripada menyerahkan istrinya pada bajingan seperti Zhang Dian. Tuan Zeng, jangan khawatir, saya akan melakukan akupuntur untuk bibi saya setiap hari. Selama saya tetap minum obat, kondisi bibi saya akan membaik dalam beberapa hari. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Biro Kesehatan, jika ada yang tidak beres, rumah sakit kami tidak akan bertanggung jawab. Raja Neraka Besi yang sedang mengawasi dari luar di pintu segera berseru. Dia tidak percaya bahwa Lin Yu dapat memiliki efek terapeutik hanya dengan beberapa jarum perak, jadi dia harus menjelaskan terlebih dahulu untuk mencegah Wei Gongsun membuat marah rumah sakit mereka lagi. Jangan khawatir. Aku tidak perlu bertanggung jawab atas rumah sakitmu yang tidak berguna. Wei Gongsun berkata dengan dingin, bahkan tanpa memandangnya.
Selama 5 hari berturut-turut, Lin Yu datang untuk memberikan akupuntur dan moksibusi kepada Zheng Yunxia, dan selama 5 hari ini, wajah pucat Zheng Yunxia yang semula menjadi kemerahan terlihat dengan mata telanjang. Zheng Yunxia melakukan pemeriksaan 5 kali dengan cermat lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa sel kanker berhenti menyebar, dan jumlah sel kanker di area lesi berkurang setidaknya 2/5. Raja Iron Yan dan semua ahli onkologi kagum dan takjub saat melihat hasil pemeriksaan. Wei Gongsun semakin tersedak tenggorokannya dan menangis kegirangan, memegang tangan Zheng Yunxia erat-erat, tidak dapat berbicara. Bajingan Bao, kamu terlalu kuat. Wei Suening melompat dengan semangat dan memeluk Lin Yu, hampir menggantungnya. Lin Yu hanya merasa bahwa 2 coretan di dada Wei Suening menekan dadanya dengan kuat, membuatnya sedikit terengah-engah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, itu bukan pelukan atau dorongan. Hanya bisa membuka tangannya dan tertawa dengan canggung. Suening, turunlah dengan cepat, gaya seperti apa? Wei Gongsun berteriak pada Wei Suening, tapi dia senang di dalam hatinya, berharap putrinya bisa menggesek Xiao He secepat mungkin untuk memicu percikan api, menekan Jiang Yan keluar, dan berhasil mengambil pos tersebut. Jika Lin Yu tahu apa yang dia pikirkan, dia akan muntah darah. Pada saat ini, ponsel Wei Gongsun berdering tiba-tiba, dan itu adalah Xie Changfeng. Wei Gongsun dengan cepat berbalik, berjalan ke sudut dan mengambilnya. Hei, Sekretaris Xie, ada instruksi. Feat, kudengar kau menangkap Zhang Dian. Xie Changfeng berkata dengan suara rendah. Ya, bajingan ini menginstruksikan bawahannya untuk menjual obat palsu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh. Saya telah menanyainya akhir-akhir ini. Ini sudah sedikit alis. Wei Gongsun mendengus dingin. Oh. Xie Changfeng menghela napas dan berkata tanpa daya, jangan tanya, biarkan dia pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.